Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Praktek Kenegaraan Islam masa klasik dan pertengahan, program studi Hukum Tata Negara semester 6. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Arsya Zuhra, kemudian ada saudara Muhammad Ainul Yakin, saudara Muhammad Bahrun, dan saudari Rahma Seila Fahria. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai praktek kenegaraan Islam pada zaman dinasti Syafawi di Persia. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Dinasti ini berkuasa sekitar tahun 1520 hingga 1733 Masehi. Awalnya, kerajaan Syafawi ini merupakan sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dikenal dengan sebutan Tarekat Syafawi yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safiuddin Ishaq al-Ardabili. Safiuddin berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Beliau merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim, dan memiliki guru bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidin. Dalam tarekat ini, pergantian pemimpin dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila sang pemimpinnya wafat, maka digantikan dengan putranya. Kemudian dalam perjalanannya, tarekat Syafawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia, yang pengikutnya pun semakin bertambah. Nah, kemudian fanatisme terhadap tarekat ini yang menentang sikap orang yang tidak mengikuti paham mereka memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Kecenderungan memasuki dunia politik secara konkret terdapat pada masa kepemimpinan Junaidi pada tahun 1447 hingga 1460 Masehi. Dinasti Syafawi memperluas gerakannya dengan menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Kemudian, seiring dengan perluasan kegiatan politik dari dinasti Syafawi ini, sempat terjadi konflik dengan suatu suku bangsa di Turki. Syafawi mengalami kekalahan dalam konflik tersebut. Namun, beberapa tahun setelahnya, kekuatan gerakan Syafawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar, yaitu pada tahun 1501 hingga 1524 Masehi. Pada tahun 1501 tersebut, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Akoniulu dengan menaklukkan Tibris, yaitu pusat kekuasaan dari Akoniulu. Nah, di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syekh Ismail I atau penguasa satu kerajaan Syafawi. Dan 10 tahun kemudian kerajaan Syafawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah Syafawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Isna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Nah, kurang lebih begitulah sejarah asal-usul dari berdirinya kerajaan Syafawi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah berdirinya kerajaan Syafawi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya akan mencoba menjelaskan hubungan agama dan negara pada masa dinasti Syafawi di Persia. Dalam perspektif pemikiran politik Islam, dinyatakan bahwa Islam tidak memisahkan agama dan politik pun memerlukan legitimasi agama. Hal ini demikian kemudian di dalam Islam dikenal dengan istilah Islam huwa ad-din wa adiyullah. Istilah tersebut dalam perspektif pemikiran politik Islam disepakati oleh kaum Syiah dan kaum Sunni bahwa secara konseptual doktrinal Islam tidak dapat terlepas dari agama dan politik. Namun secara praksis, kaum Sunni memisahkan agama dari politik dalam praktik politik dengan sistem khilafah. Sebaliknya, kaum Syiah meyakini bahwa doktrin mempercayai pemimpin Islam imamah merupakan masalah teologis dan sekaligus masuk ke dalam wilayah kepentingan politik. Keyakinan atas doktrin imamah sehingga secara praksis kaum Syiah berusaha menerapkan sistem imamah
religio-politik dalam Islam. Kaum Syiah berusaha menerapkan sistem imamah religio-politik dalam Islam. Mereka meyakini bahwa Islam tidak terpisahkan dari kepentingan agama dan politik, sebab politik dan agama menyatu dan saling terhubung untuk mewujudkan kepentingan kekuasaan dan syiar Islam, dakwah bagi umat Islam. Keyakinan kaum Syiah tentang doktrin imamah kemudian mereka berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sistem religio-politik. Dalam sejarah dibuktikan bahwa praktik politik Islam yang pernah mereka wujudkan diantaranya adalah pengalaman politik keagamaan kaum Tarekat Safawi di Persia, kini sudah menjadi Iran, sejak abad 13 sampai abad 18 Masehi. Gerakan politik keagamaan kaum Tarekat Safawi terjadi ketika dunia Islam tengah memasuki periode pertengahan, atau sekitar tahun 1250 atau 1800-an Masehi. Gerakan Tarekat wilayah Iran bagian barat, Ardabil pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan Korokyunlu yang berasal dari suku Turki yang menganut Syiah. Pendiri Tarekat Safawi adalah Syafi ad-Din pada tahun 1222-1334. Mungkin cuma itu yang dapat saya jabarkan tentang hubungan agama dan negara pada dinasti Safawi di Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmasela Fahria. Saya dari kelompok 9 Praktik Kenegaraan Islam. Di sini saya akan membahas poin 3 dalam makalah saya yang berjudul Bentuk dan Sistem Pemerintahan Dinasti Safawi. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Kemajuan kerajaan Safawi terbentuk dalam berbagai bidang, antaranya politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta militer. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai bidang politik. Raja Safawi pada masa awal pemerintahan berbentuk pemerintahan yang teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik itu urusan politik maupun dalam urusan agama. Sedangkan dalam bidang wazir, lembaga birokrasi pemerintahan, pemimpin lembaga agama itu dipegang oleh orang-orang Persia. Kemudian mazhab resmi negaranya yaitu Syiah Isna Asy'ariyah. Kondisi ini pun berlangsung cukup lama sampai akhirnya Raja Ismail I wafat. Kemudian setelah Raja Ismail I wafat digantikan oleh adiknya yang bernama Abbas I. Kemudian pada Abbas I telah bangkit kembali, yang sebelumnya kerajaan Safawi sempat mengalami keterpurukan. Abbas I mampu mengatasi kondisi politik kerajaan. Ia mengambil langkah pemilihan kerajaan yang ditempuh di antaranya yang pertama, menghilangkan dominasi Kizilbashi di kalangan kerajaan, dan yang kedua, mengadakan perjanjian damai antara dinasti Utsmani, Turki Utsmani maksudnya. Kemudian pada tahun 1598, Abbas I berhasil menaklukkan 3 kota, Hart, Mart, dan Balkh. Kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan politik pada masa dinasti Safawi karena ia mampu mengatasi berbagai kemelut dan mengganggu stabilitas negara. Kondisi ini juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dinasti Safawi pada saat itu. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, dinasti Safawi memiliki berbagai ulama-ulama yang sangat ilmuwan yang sangat terkenal pada masanya. Yang pertama ada Baha al-Din al-Shirazi. Beliau merupakan seorang generalis ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Shadr al-Din al-Shirazi. Beliau adalah filosof yang berasal dari kerajaan. Yang ketiga ada Muhammad Bakir Ibnu Ad-Damar. Beliau merupakan sejarawan serta teolog dari istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Ainul Yakin akan menjelaskan terkait dengan campur tangan asing di dalam dinasti Safawi. Jadi ketika Khalifah Ismail itu meninggal, ahli waris dan para keturunannya dihadapkan kepada persoalan besar yang harus mereka hadapi,
yakni perang sipil yang berkepanjangan. Yang walaupun pada akhirnya mereka mampu memulihkan ketertiban di bawah komandonya sendiri, namun pada tahun 1588 Abbas I naik tahta. Dia adalah Tras Safawi yang kelima, cicit dari Khalifah Ismail. Abbas yang menyadari keterbatasan kekuatan militernya akhirnya lebih memilih berdamai dengan dinasti Ottoman atau Utsmani, di mana dinasti Safawi setelah kekalahan mereka di Khaldiran berinvestasi dalam perangkat militer yang sama seperti milik Ottoman. Yang pada tahun 1599 Abbas bertemu orang Inggris bernama Sir Robert Shirley dan memintanya untuk menjadi pelatih dan pembaharu sistem militer Safawi. Di bawah pimpinannya maksudnya 3 divisi pasukan dibentuk, seluruhnya dilatih dan dipersenjatai dengan cara Eropa. Mereka adalah Gulam, pasukan pengawal kerajaan yang bersumpah setia kepada seorang yang sah bukan kepada negara, Tofangci yang menjadi masketir, dan Topci yakni prajurit artileri. Di mana pasukan baru Abbas ini dapat menjadi pengganti Kizilbas yang tidak kalah kuatnya. Pasukan Safawi di bawah Abbas akhirnya dapat mengalahkan Ottoman pada tahun 1603, memaksa mereka untuk melepaskan semua wilayah yang mereka sita dan merebut Baghdad tentunya. Abbas juga mengusir para pedagang Portugis yang telah merebut Pulau Hormuz di Teluk Persia pada awal abad ke-16. 3 dinasti Muslim ini, Utsmani, Safawi, dan Mughal, melengkapi yang menguasai sebagian besar India itu, akhirnya mencoba untuk melengkapi kekuatan pasukan infanteri dan kavaleri tradisionalnya, menambahkan perlengkapan meriam dan artileri secara efektif, yang oleh karena itu mereka juga memiliki sebutan sebagai kerajaan Mesiu. Di sini pentingnya dinasti Safawi itu dalam percaturan politik global, ya tidak seperti kerajaan-kerajaan Muslim lainnya yang terus berkembang kekuasaannya dari masa ke masa seperti Ottoman ke barat dan Mughal di India. Dinasti Safawi hanya mengalami perkembangan pesat di masa-masa awal pembentukan dinasti. Setelahnya, dinasti Safawi ini relatif memiliki ukuran yang sama dari satu generasi ke generasi lainnya, di mana dinasti Safawi bukanlah kerajaan terbesar atau terlama dalam sejarah Islam. Terlepas dari hal ini, dinasti Safawi merupakan titik balik penting dalam sejarah Persia dan Timur Tengah, yang setelah perbatasan dinasti Ottoman dan Safawi menjadi lebih jelas dan pasti, perang di antara keduanya akhirnya menjadi lebih jarang terjadi. Bahkan setelah kehancuran akhir dinasti Safawi pada tahun 1736, Persia tetap menjadi engsel ekonomi penting di antara pasar timur dan barat. Pada tahun 1598, ibu kota dinasti Safawi pindah ke Isfahan. Perpindahan ini diperintahkan oleh Shah Abbas, Shah dinasti Safawi yang kelima. Dia terlibat langsung dalam program pembangunan ibu kota baru ini. Banyak contoh-contoh karyanya masih dapat kita lihat sampai hari ini karena Isfahan menjadi begitu megah. Penduduk dari generasi ke generasi maupun siapa saja yang melintasi kota tersebut mengenal Isfahan dengan julukan setengah dari dunia. Baiklah, berikutnya saya akan membahas terkait dengan faktor keruntuhan dinasti Safawi. Jadi setelah wafatnya Abbas I, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Safi Mirza, Sulaiman, Husain, Tahmasab, dan Abbas III. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, di mana akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi, di mana faktor-faktor intern mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah beberapa provinsi kaya, dibawahi oleh pemerintah pusat, diperintah langsung oleh Shah. Kebijaksanaan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Kizilbas yang menguasai daerah provinsi-provinsi, sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan yang Gulam tidak memiliki mutu tempur seperti kelompok Kizilbas. Ini mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja, dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat akhirnya bersikap apatis terhadap pemerintahan mereka. Selanjutnya, faktor ekstern yang menyebabkan kemunduran bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi adalah konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Yang kedua adalah kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Dari faktor intern ini
dari faktor dan intern dan ekstern ini, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Sekian dari saya dan terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai praktek kenegaraan Islam pada zaman dinasti Safawi di Persia. Semoga apa yang telah kami paparkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.